Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Farida dengan NPM 10121657, kelas C221. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah manajemen kinerja SDM. Yang pertama ada kelemahan sistem manajemen kinerja SDM yang fokus pada cara kerja. Yang pertama ada subjektif. Penilaian kinerja terkesan bias karena bergantung pada interpretasi dan observasi atasan, berpotensi memicu favoritisme dan diskriminasi. Lalu yang kedua ada kurang objektif, yaitu mengukur dan membandingkan kinerja antar karyawan dengan peran berbeda karena fokusnya pada cara kerja bukan hasil. Lalu yang ketiga ada menghambat kreativitas. Karyawan terpaku pada cara kerja tertentu, sehingga membatasi ruang untuk berinovasi dan mencari solusi kreatif. Lalu yang keempat ada demotivasi. Karyawan merasa diawasi dan dikontrol, sehingga memicu rasa tidak nyaman dan menurunkan motivasi kerja. Lalu yang terakhir adalah kurang efektif. Sistem ini tidak selalu mengarah pada pencapaian tujuan organisasi, karena fokusnya hanya pada proses bukan hasil. Lalu yang selanjutnya ada penilaian kinerja SDM tradisional yang fokus pada output. Yang pertama berfokus pada kuantitas. Penilaian hanya melihat jumlah hasil yang dicapai tanpa memperhatikan kualitas, efisiensi, atau dampak pada tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada faktor-faktor lainnya. Nah, faktor lain di sini seperti kerjasama tim, komunikasi dan kepemimpinan yang tidak dipertimbangkan dengan baik. Yang ketiga ada kurang tepat. Sistem ini tidak selalu mencerminkan kontribusi individu secara keseluruhan, karena hasil kerja bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Lalu yang keempat ada demotivasi. Karyawan yang fokus pada pencapaian target kuantitatif saja terdorong untuk bekerja asal jadi. Jadi mengabaikan aspek lain yang penting. Yang terakhir itu ada kurang akurat. Pengukuran output tidak selalu mudah dan akurat, terutama pada pekerjaan yang kompleks dan multimedia dan multidimensional. Lalu yang selanjutnya, kelebihan sistem manajemen kinerja yang fokus pada output atau hasil. Kelebihan yang pertama itu objektif. Pengukuran hasil kerja lebih mudah diukur dan dibandingkan antar karyawan. Yang kedua, fokus pada tujuan. Sistem ini mendorong karyawan untuk fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi. Karyawan terdorong untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara efektif dan efisien. Lalu yang keempat ada motivasi. Pencapaian target hasil kerja dapat memberikan rasa pencapaian dan meningkatkan motivasi karyawan. Yang terakhir atau yang kelima itu ada akuntabilitas. Karyawan lebih bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Lalu ada keterbatasan sistem manajemen kinerja SDM yang fokus pada hasil. Nah, yang pertama itu kurang motivasi. Karyawan yang kurang motivasi sulit karyawan yang kurang motivasi tidak dapat mencapai target dan merasa frustasi serta kehilangan motivasi. Yang kedua ada tekanan berlebihan. Nah, karyawan yang mendapatkan rasa tekanan berlebihan untuk mencapai target dapat berakibat stres dan penurunan kinerja. Lalu yang ketiga ada manipulasi data. Nah, kemungkinan adanya manipulasi data untuk mencapai target. Lalu ada sistem manajemen kinerja aparatur sipil yang telah berubah.
Sistem manajemen kinerja ASN telah berubah dari sistem tradisional yang berfokus pada cara kerja menjadi sistem yang berfokus pada output atau hasil. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN dan mendorong pencapaian tujuan organisasi. Nah, apa aja sistem baru ini menekankan pada apa saja sih? Yang pertama, perjanjian kinerja ASN. ASN menandatangani perjanjian kinerja dengan atasannya yang berisi target-target yang harus dicapai. Yang kedua adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan secara berkala berdasarkan target yang telah disepakati. Lalu yang ketiga ada pengembangan diri. ASN diwajibkan untuk mengikuti program pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensinya. Lalu yang terakhir itu ada reward. Reward biasanya diberikan kepada ASN ketika ASN mencapai targetnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum